Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa usallimu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Sore hari ini kita ketemu lagi di podcast kita yang luar biasa. Ada di podcast Abah dan Uma. Masya Allah ya. Berkah Uma ya. Buka podcast langsung disambut dengan hujan turun. Dan berdoa Allahumma sholli nafi'ah. Dia tentunya barengan saya yang luar biasa ada Uma Ida. Oke, dan narasumber kita yang spesial juga sore hari ini. Oh iya, di tempatnya viewer semuanya hujan nggak sih? Panas tadi ya, panas dari pagi sampai jam berapa tadi? Jam 3 ya, jam 3 betul. Panas banget. Sekarang disambut hujan, seger ya, alhamdulillah. Amin, ya. Kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Main invite sekarang ya. Oke. Putih-putih ya hari ini ya, gitu. Apa maksudnya putih? Gimana kabarnya Abah? Puasa di hari ke? Alhamdulillah, puasa di hari 23 ya. 23 ya. Malam ini adalah malam 24. Semakin mendekati garis finish. Akhir ya. Allah, Masya Allah ya. Ya gitu ya. Pokoknya dikebut aja ibadahnya. Qiyamul lailnya juga kebut ya setiap malam gitu ya. Gak peduli itu malam ganjil, malam genap, udah kalau 10 hari terakhir itkum minan nar gitu. Betul, Jadi jangan berpindah ke mall ya. Gak apa-apa sih pindah ke mall ya Pak ya. Maksudnya gini, kita belanja ke mall itu kan juga merupakan hari berdiri ya untuk hari raya Idul Fitri besok, mempersiapkan besok ya, karena memang mungkin ada yang mudik ketemu keluarga gitu ya, terus ada tamu juga ke rumahnya, banyak tamu ke rumahnya, wah kita harus fresh, baju juga harus ya bagus lah Abah ya gitu. Nggak harus rumah ya. Nggak harus berusaha. Tapi memang kalau ini ya apa namanya hari raya itu katanya orang Jawa unsumi ya. Unsume baju baru, semuanya baru begitu. Yang bersih rumah juga. Ada nyanyian ya. Iya. Baju baru, alhamdulillah, dipakai di hari raya. Tak ada pun tak apa, tak ada pun tak apa-apa, masih ada baju yang lama. Itu nggak apa-apa. Mungkin kalau sudah ini sih pikirannya sudah dewasa, sudah remaja gitu mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau anak kecil-kecil biasanya baju baru, alhamdulillah, ya, dipakai di hari raya. Bagaimana sih cara mengaturnya gitu ya Uma ya? Betul. Okay. Tak ada pun harus ada gitu kalau anak kecil-kecil biasanya ya harus ada. Gitu. Ya namanya juga anak kecil ya pasti senang di itu kalau hari raya itu ya. Fafinya juga baju baru mah, baju baru pak gitu. Biasanya gitu anak kecil-kecil ya. Yeah. Oke, kita sapa dulu Abah yang ada di TikTok juga, Abah yang ada di Instagram juga, Masya Allah. Ada di YouTube juga Abah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du ya. Alhamdulillah kabar baik ya semuanya untuk sahabat-sahabat Safrizal yang berada di IG kami ya yang udah tongkrongin IG kami dan juga stay tune di YouTube channel kami serta yang berada di TikTok ya. Semua media sosial ini sangat luar biasa sekali. Oke. Dan mudah-mudahan pertemuan kita kali ini diiringi oleh Allah hidayahnya, maunahnya, serta kita juga bisa mendapatkan diri kita bahwa kita di mata Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah tidak berharga ya. Sangatlah kecil sekali ya. Pada saat kita merenungi diri kita, bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita itu siapa sih? Kita bukan siapa-siapa. Kita hanya bagian dari butiran debu yang ada di pantai ya. Di mata Allah itu seperti itu. Tetapi Allah tidak serta-merta memandang kita itu rendah. Ada manusia-manusia yang dihinakan oleh Allah, manusia-manusia yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi tergantung amalan daripada hamba itu sendiri. Nah, kita sendiri nggak bisa loh Uma ya. Kita tuh
meminta ya pada saat kita masih di rahim ibu kita, meminta lahir dari rahim seorang ibu yang notabene kaya raya, cantik jelita, ya sabar, penyayang dan segala macam. Kita nggak bisa, itu merupakan takdir yang nggak bisa dipilih. Nah, tetapi begitu kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui rahim ibu kita bisa ya Umayyah, memilih jalan kita bisa memilih jalan hidup kita. Apa jalan hidup kita yang mau kita pilih? Kita mau selamat di dunia, di akhirat, atau selamat kedua-duanya, atau kita memilih jalan yang jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pilihan kita. Tergantung kita. Gitu, Masya Allah. Luar biasa. Ada tema spesial juga hari ini gitu. Sapaan Abah hari ini nyes gitu ya di hati ya. Masya Allah. Gitu. Kayaknya kemarin habis ketemu ini sih sahabatnya. Ketemu guru. Oh iya. Bukan hanya sahabat. Oh iya, bukan hanya sahabat ya, tapi guru juga. Kemarin luar biasa, Ustaz. Barangkali nonton Ustadz ya, Masya Allah. Iya. Gitu ya. Ada tema spesial yaitu ini temanya hari Jumat ya, catat ya. Redam emosi tatkala menghadapi manusia yang paling menyebalkan ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Iya kita Rasulullah itu dulu memang banyak banget ya ketemu dengan orang-orang yang memusuhi Rasulullah, menyebalkan juga, Masya Allah. Menyebalkan ini kayak gimana sih, bikin hati gemes gitu ya. Gitu. Kalau orang menyebalkan gitu ya. Bagaimana Abah? Ya. Jadi kita ingat Umayyah pada saat itu ada sebuah cerita yang pernah mungkin sahabat juga udah pernah baca ya Umayyah di Quran ya, surat Luqman. Luqman ini ada yang mengatakan beliau ini adalah seorang mujtahid, ada seorang nabi tapi bukan rasul ya. Jadi beliau ini adalah orang soleh Umayyah, namanya Luqman, dan nama beliau itu diabadikan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita tahu bahwa dalam kehidupan kita ini baik buruk kita itu akan dikomen oleh orang ya. Nah, apalagi saat ini lagi viral banget ya, seorang Gus-Gus nih ya, Masya Allah ya, seorang Gus-Gus, seorang ya yang menjadi menjadi idola para pengikutnya ya, tapi saya kok kurang begitu respect. Itu pendapat saya ya, jadi saya nggak mengklaim seseorang, saya juga nggak mau menyebutkan ya, itu memang pendapat kami ya, pendapat kami ya, jadi saya juga nggak benci, enggak, cuman memang saya memilih guru yang lain aja ya. Gus-gus kita itu kena kasus gitu loh Umayyah, dan anehnya setiap KPK itu menangkap seseorang itu kok kayaknya KPK itu kayaknya kok bodoh banget sih Umayyah. Dikatakan bahwa KPK itu juga mendolimi apa segala macam. Kalau memang KPK itu selalu dolim, bubarkan aja ya, untuk apa kita buang-buang uang gitu ya, buang-buang yang namanya anggaran untuk menghidupi organisasi yang bernama KPK ini. Kalau ujung-ujungnya setiap menangkap orang salah tangkap, kalau menangkap orang mesti orang itu merasa didolimi gitu ya. Mohon maaf ya, saya nggak mau ikut campur dalam masalah ini, cuman kita ittiba aja kepada Rasulullah SAW ya. Terus ada lagi nih seorang public figure juga, ini juga Masya Allah ya, lagi mengkritik tajam kitab karangan daripada Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i ini kan juga ya Allah luar biasa sekali ya ceritanya. Beliau kitabnya juga sangat luar biasa, termasuk kitab yang berjudul itu Umayyah itu juga dikritik, katanya ada kesalahan segala macam. Masya Allah, jangan gitu loh ya, jangan gitu. Makanya banyak orang yang berpendapat aku bangga jadi ini, aku bangga jadi itu. Ya Allah, jadi runyam gitu loh kalau kehidupan sudah semacam itu ya. Sebentar, kitabnya Imam Syafi'i dikritik, siapa lo? Nah, itu bahasanya itu ada yang ngomong juga siapa lo gitu loh. Terus ada juga yang bilang gini, maaf ya Ustadz, kok seakan-akan Ustadz itu juga seorang akademisi, kok seakan-akan Imam Syafi'i itu gak ada salahnya. Ya, terakhirnya juga Ustadz tadi bilang seperti ini, siapa yang bilang kalau Imam Syafi'i gak ada salahnya? Enggak, cuman memang Imam Syafi'i itu kan juga termasuk ulama besar ya, termasuk salah satu 4 madhab yang senantiasa dipakai gitu Umayyah. Lah kalau dikritik gitu loh kok yo pedes banget sih ya para tinggi jadi ini ya Umayyah. Nah, kita intiba kepada Luqman Umayyah. Jadi Luqman itu pada saat itu juga menerima yang namanya berbagai macam komentar dari penduduk di masa itu ya. Pertama, waktu itu Luqman bersama putranya ya. Putranya itu kan
naik kuda atau khimar atau unta gitu, atau keledai ya, wallahu alam ya. Nah ini kan pada saat itu mereka naik berdua gitu loh, naik berdua. Nah beberapa kuda dinaikin berdua, maksudnya. Nah banyak yang ngomenin ini Lukman sama putranya udah gila kali ya. Kasian tuh. Kok apa namanya keledai kecil seperti itu kok ditunggangi berdua, kok nggak punya rasa empati sih terhadap yang namanya hewan. Akhirnya ya udah siapa namanya sahabat Lukman ini berusaha untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh mereka netizen. Akhirnya apa? Ya udah nak, kamu aja yang naik gitu ya. Udah oh gitu ya. Namanya anak yang soleh ya ya disuruh banyak apapun juga oke. Jalan lagi ke penduduk gitu ya. Nah ini Lukman udah nggak punya attitude nih ya, mengajarkan anaknya nggak bener ini. Masa yang ayahnya orang tuanya suruh jalan kaki, anaknya yang naik. Ini kan nggak sopan gitu, nggak punya budi pekerti. Gimana Lukman mau mengajarkan anaknya itu adab gitu ya ya, kalau seperti itu. Akhirnya juga didengarkan. Ya udah kalau gitu ini ya ya, kalau gitu gantian tuh gantian yang akhirnya ayah yang naik Lukman yang naik. Nah Lukman yang naik pun juga ada banyak sekali kritikan pedas. Jadi apa ya tadi Lukman itu gak sakno mbak anak anak cuwi enak dia itu kok apa naik terus anaknya di bawah itu jalan. Nah ini juga mendapatkan kritikan yang sangat luar biasa pedas dan akhirnya saya jengkelin mungkin ya, tapi jengkelnya sahabat Lukman itu gak seperti kita. Jadi beliau juga dengan sabar, ya udah nak kalau gitu kita nggak usah naik dua-duanya. Jalan dua-duanya dituntut. Jalan dua-duanya bersama si keledai tadi itu juga mendapatkan yang namanya kritikan tajam. Ya artinya apa? Masya Allah. Nah itu berdua sama anaknya dua-duanya sama gila itu. Ngapain beli keledai untuk dinaikin tapi nggak dinaikin? Ngawur itu gitu ya. Nah dan kalau kita berkata semacam itu ya ya akhirnya apa? Berarti sebenar apapun kita pasti ada komen yang negatif. Sesalah apapun kita, meski juga ada yang namanya komen positif. Jadi yang nggak usah lah terlalu melibatkan yang namanya perasaan orang lainnya. Nah sekali lagi kuatkan hati kita. Ayo kita ya membuang mereka dalam arti membuang apa ya, jauhi lingkungan ataupun circle mereka yang notabene itu penuh dengan toksik dan problematik, dan siapkan ruang untuk mereka yang asik aja gitu loh ya, yang asik aja ya. Terserah kita memilih yang asik seperti apa. Mungkin mereka juga mendukung pergerakan dakwah kita, mereka juga selalu memberikan nasihat kepada kita gitu ya. Sahabat yang baik apabila kita itu kok melaksanakan dosa atau mendekati dosa, sahabat yang baik itu mengingatkan, bukan hanya menonton atau bahkan mendukung gitu ya. Nah itu nggak boleh gitu loh ya ya. Jadi kita semuanya itu di sini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk saling menasehati ya, saling menasehati, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jadi menasehati dalam hal kebaikan dan juga dalam kesabaran. Gitu loh maksudnya ya. Jadi kita itu apa ya namanya ya, circle kita itu kita perbaiki ya, kita berkumpul dengan orang-orang yang positif aja, positif saja maksudnya ya, biar nanti kita ikutan positive thinking, ikutan vibes-nya itu juga luar biasa gitu ya ke diri kita, energi kita juga ikut ini sih energi yang baik. Jadi semuanya itu baik gitu loh ya. Jadi tidak ada yang merusak, toksik seperti tadi katanya baik. Gitu kan kita senang kan ya kalau kumpul orang-orang yang baik gitu ya. Contohnya nih kita diundang dalam satu acara. Di situ ada santunan anak yatim, 500 anak yatim. Ya, misalkan ya. Undang tausiah ustadz artis gitu, artis terkenal itu. Kita kan juga senang bersama dengan mereka, orang-orang seperti itu. Masya Allah dermawan sekali ya. Masya Allah hartanya disedekahkan dengan sebegitu banyaknya orang yang diundang untuk buka puasa bersama anak yatim, belum nanti hampersnya anak yatim, hampersnya kita yang diundang, makanan yang luar biasa. Aduh, kan apa bilangnya mah hampersnya kita yang diundang gitu. Nah, berarti Uma ini berharap dari Allah ya sahabat ya. Nggak apa-apa berharap, pokoknya yang penting jangan terlalu berharap ya.
berharap dari sesama makhluk itu kadang-kadang mungkin menyakitkan ya. Tapi berharap dari Allah, ya mintanya kepada Allah. Jadi ya Allah mudah-mudahan dapat hampers itu ya Allah ya. Namanya cewek kan ya, ibu-ibu mama, aduh kalau diundang itu kan memang harapannya, aduh hampersnya nanti biasa bagus tuh. Iya, ya nggak apa-apa, itu kan berharap ya, berharap. Jadi kita juga sudah ada di lingkungan yang benar, jadi nggak apa-apa, nggak masalah sama sekali ya. Berharap nggak apa-apa, tapi jangan nggak boleh terlalu berharap. Ada pertanyaan tuh di TikTok. Ya. Halo Mama Dewi, aduh sehat ya? Bunda Dewi ini sehat. Assalamualaikum Ustadz. Uma mau nanya nih, kalau usia 70 tahun nggak kuat puasa tapi bayar fidyah gimana itu Akang? Ya, ini pembahasannya itu nanti banyak ya Bunda ya, termasuk salah satunya jika memang kondisi kesehatan ya, usia belah rentang atau kesehatannya juga mengkhawatirkan, ini boleh Umaya membayar fidyah, membayar fidyah setiap hari ya, selama puasa itu ditinggalkan. Tapi kalau memang masih ada energi yang kuat, itu tetap Umaya selain membayar fidyah, kita juga harus mengganti dengan puasa di hari lain. Kan usia 70 itu bukan ukuran daripada seseorang itu bisa atau tidaknya meninggalkan puasa. Kondisi. Nah itu kalau alasan sakit, nah itu baru bisa diterima Umaya, bisa membayar yang namanya fidyah aja. Ya, Bunda japri deh Bunda kalau gitu ya. Oke, nanti akan kami tunjukkan dalil-dalil dasarnya ya Umaya, supaya lebih mantap ya. Nah, gitu. Masya Allah, benar ya. Ini kayaknya Bunda sudah usia 70 ya. Tapi masih, ini kan Bunda masih luar biasa kan. Iya, beliau itu seorang wanita ya, wonder woman yang sangat luar biasa. Sebagai ibu kita ya, sebagai ibu kita. Jadi kami itu punya bunda itu banyak. Jadi orang-orang yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita ya, memberikan contoh suri tauladan terbaik ya, itu kami anggap sebagai guru. Karena kita bisa belajar dari mana dan kapan aja dan di mana aja. Di mana saja. Gitu ya. Terus ya di tempat kita terus alhamdulillah. Nanti akan saya kasih ini Bunda ya, dasar hukumnya Bunda ya. Semoga Bunda lebih interest dan bisa memberikan yang namanya wawasan terhadap apa yang menjadi pertanyaan daripada Bunda ya. Oke. Kita balik lagi ke Lukman tadi ya. Iya, betul sekali Lukman. Nah, Lukman tadi itu kan berarti kan gini. Nah, kita kalau kembali ke Lukman, terus Lukman kan juga kita itibakkan kepada Rasulullah SAW Umaya. Jadi pada saat Rasulullah itu menerima perlakuan yang tidak baik dari sesama atau dari kaumnya dan umatnya, itu Rasulullah itu menghela nafas panjang itu Umaya, Masya Allah gitu ya. Istighfar. Astagfirullah. Rasulullah ini sangat luar biasa sekali umat. Beliau itu memberikan yang namanya contoh terbaik kepada kita semuanya. Ya, suri tauladan yang sangat bagus banget untuk kita. Nah, Rasulullah bagaimana mensikapinya? Bahkan kita tahu Umaya pada saat penduduk Taif waktu itu Umaya yang kita jadikan sebagai contoh. Penduduk Taif yang diharapkan oleh Rasulullah itu menerima beliau dengan penuh dengan kasih sayang, ada hati yang benar-benar mempunyai hati untuk beliau. Ternyata apa? Malah para pemimpin Taif itu sudah menyiapkan para budak-budaknya, para anak-anak untuk melempari batu kepada Rasulullah. Itu umat. Padahal awalnya itu kesini aja Rasulullah, aman di sini. Ternyata memang enggak. Ngeprank gitu ya. Nah, sampai mangkelnya si malaikat Jibril ini, ya Rasulullah, kalau engkau menghendaki, kalau engkau mengizinkan ya Rasulullah, batu ini akan aku lemparkan kepada penduduk semuanya. Rasulullah bagaimana bilangnya dengan penuh dengan kerendahan hati, hai Jibril, jangan. Mereka itu berbuat seperti ini kepada saya, berbuat aniaya kepada saya, karena mereka ini belum mendapatkan hidayah Jibril. Mereka nggak bersalah gitu loh Umar, ya kan? Sangat baiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau kita dilempari batu nggak membales ya dianiaya gitu ya, pikirannya ya kan? Nah, kalau itu diludahi orang zaman sekarang nggak membales, wah besok diludahi pakai kotoran gitu Umaya. Wah itu namanya ya, tapi memang Rasulullah itu ya apa ya Umaya, memang akhlaknya sangat luar biasa besar sekali, dan beliau ini mempunyai yang namanya
akhlak dan juga budi pekerti serta contoh terbaik untuk seluruh yang namanya alam ya, menjadi rahmatan lil alamin itu ya Rasulullah ya. Dan ini Umayyah sebetulnya kita sendiri itu juga dalam mencari yang namanya validasi terhadap yang namanya orang lain itu kan juga nggak boleh ya Umayyah. Yang perlu kita validasikan hidup kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mencari muka, mencari yang namanya perhatian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala aja, dan kita nggak perlu terlalu banyak yang namanya mendengarkan yang namanya komentar-komentar negatif daripada orang lain, termasuk salah satunya perbuatan kita kepada siapapun ya. Pokoknya yang penting kita sudah berusaha menjadi orang baik. Kalau ada yang mungkin tersakiti ya mohon maaf gitu loh Umayyah. Terus Rasulullah juga sama, waktu itu juga Rasulullah itu semakin beliau itu viral, semakin beliau itu menjadi namanya pemimpin yang disegani. Rasulullah itu di dalam keluarganya termasuk ini seorang suami, seorang ayah ya Umayyah, yang paling baik juga gitu loh Umayyah. Sampai Rasulullah kan pernah bersabda ya, sebaik-baik di antara kalian semuanya ada yang paling baik bersama keluarganya, dan aku kata Rasulullah yang paling baik terhadap keluargaku ya di antara kalian semuanya. Itu Umar. Nah kadang-kadang kan gini, seorang suami ataupun seorang ayah ini begitu mendapatkan yang namanya validasi penting gitu daripada masyarakat sekitarnya, ini kadang-kadang menjadi yang namanya kaku gitu Umayyah, menjadi kaku, menjadi yang namanya pribadi yang berbeda temperamen, menjadi pribadi yang seakan-akan dia itu juga di rumah harus dihargai, harus sebegitunya dihormati segala macam. Tapi Rasulullah tidak Rasulullah tetap menjadi pribadi yang lembut, yang tidak menakutkan gitu loh Umayyah. Iya, tidak menakutkan. Bahkan para putrinya, para putra-putranya ini dan istri-istri Rasulullah yang lain ini Umayyah, Masya Allah selalu damai banget bersama Rasulullah. Bayangkan beliau itu mempunyai banyak istri ya. Setiap kali istri itu dibangunkan pada saat menjelang Lailatul Qadar itu ya, malam-malam 10 terakhir, dibangunkan oleh Rasulullah itu menjadi yang namanya impian gitu loh Umar. Artinya impian bagaimana? Menyenangkan. Beda dengan saat-saat kita ini ya. Ayo kita bangun yuk, kita harus melakukan suatu tahajud untuk mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar. Walah ya Allah ya, sampai saya ngantuk, capek dan segala macam itu. Ya, tapi istri-istri Rasulullah, terutama Aisyah radhiyallahu anha, ini menunggu diketuk oleh Rasulullah. Ya Humairah, istriku yang cantik ya, ayo kita bangun. Masya Allah dengan jawaban. Nah beliau itu belum diketuk udah siap-siap Umar. Jadi nggak seperti mungkin zaman sekarang ya, ayo masih malam, ayo ditunggu dulu ya, ditunggu apa dulu ya di bawah gitu ya. Tapi ini bukan Umar loh ya. Kalau Umar memang, kalau Umar gimana kalau Umar? Kalau Umar jujur ya, ini puasa ya. Iya. Memang jujur, abang mesti bangun lebih duluan. Nah ya. itu betul. Abang memang bangun lebih duluan. Ya mohon maaf ya, dikit-dikit contoh yang dilakukan oleh Rasulullah. Abang bangun duluan, setelah abang wudhu, setelah abang bebersih segala macam ya, baru panggil Umar bangun. Tapi Umar sudah siap-siap, dan Umar juga saya lihat ini memang menunggu panggilan abah itu dengan penuh pengharapan ya. Semoga dipanggil sama abah segera ini gitu ya. Memang beneran saya biarkan umat untuk melanjutkan mulai dari dulu bersama si kecil ya, mulai sadar dulu ya. Baru saya panggil setelah saya bebersih segala macam, Umar ayo bangun, ayo kita kesini segala macam. Umat dengan penuh pengharapan dipanggil sama apa ya, langsung jalan menunggu yang namanya menuju hamam ya, untuk bebersih dan untuk melaksanakan yang namanya ambil air wudhu dan segala macamnya. Dan kita berdua ini sudah puluhan tahun Umayyah sudah melaksanakan yang namanya ibadah. Mohon maaf, bukan kami berniat untuk divalidasi oleh sahabat semuanya, cuman siapa tahu ya yang kita lakukan ini bisa memberikan inspirasi ya. Allah baik banget sama kita ya Umayyah. Kita harus juga mengorbankan waktu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling sudah hajut itu 1 jam ya, siang mulai 1 jam itu sudah lama banget. Jadi nggak usah bangun jam 1:30 itu nggak usah, jam 2:30 nggak apa-apa kita ya. 3 biasanya Bangun sampai nanti 3:30 langsung silakan lanjut dengan sahur ya. Itu insya Allah sudah cukup banget, jadi jangan terlalu lama-lama. Kalau lama-lama nanti ngantuk, nanti kapok ya. Iya. Nah itu. Jadi seperti itu ya, memang Allah itu baik banget dengan kita. Kita sendiri merasakan. Jadi kalau nggak bangun
untuk tahajud, untuk qiyamul lail itu kita sendiri loh ya. Itu gini, Masya Allah, Allah sudah baik, sudah ngasih semuanya ke kita, sudah ngasih sehat, sudah ngasih rezeki yang berlimpah, sudah kasih anak yang soleh solehah, sudah kasih rumah tangga kita yang alhamdulillah banget ya. Jadi kita itu kok Masya Allah dosa banget ya, masa sih bangun aja untuk bermunajat lagi kepada Allah kita nggak mau. Nggak mau. Kan itu gitu, kan sudah artinya kita ini diberikan perhatian oleh Allah, tapi kita nyelentong gitu ya. Artinya kita itu nyelentongkan, kita juga harus melaksanakan yang namanya muhasabah setiap harinya ya. Allah udah banyak memberikan ABC kepada kita, bahkan hembusan nafas kita pertama kali begitu kita bangun tidur kita ucapkan alhamdulillah gitu ya Umma ya. Alhamdulillah ya Allah, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah ditidurkan oleh Allah dan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kadang-kadang kita juga ini Umma ya, masa sih kita kok lupa ya dengan semua kenikmatan, lupa dengan semua keberkahan yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga keberkahan itu membuat kita itu lupa gitu loh Umma ya. Nggak ingat Allah, nggak mementingkan Allah, nggak menjadikan Allah itu satu-satunya zat yang berhak kita sembah dengan keikhlasan kita, dengan kesabaran kita. Nah, kita nggak takut nih diyuten sama Allah gitu Umma ya. Yuten, Masya Allah. Nah, itu dia apa? Ya dikembalikan kita kepada kehidupan yang nggak enak lagi barangkali ya. Kan banyak orang-orang ya, banyak contoh ya, mereka itu sudah diberikan yang namanya kehidupan yang tidak baik waktu itu ya. Terus akhirnya berikhtiar, berdoa, tawakal kepada Allah, diberikan kehidupan yang baik. Tetapi dengan adanya rahmat, dengan adanya keberkahan daripada Allah, dengan adanya kenikmatan yang luar biasa dititipi ABC oleh Allah, tapi membuat mereka itu menjauh daripada Allah. Akhirnya apa? Allah membersihkan diri kita, menyucikan diri kita. Akhirnya apa? Ada jalan U-turn gini ya. Kita kembali kepada kehidupan yang harus kita jalani, yaitu kehidupan yang pada waktu itu memang sengsara. Nah, kita boleh mengatakan hidup sengsara karena memang apa? Supaya apa? Supaya kita itu ingat, kita selalu introspeksi diri. Ya, bahkan mohon maaf sahabat ya, saya sendiri kalau memang dikatakan sebagai orang yang beruntung, saya itu ya bersama keluarga itu, kalau saya katakan saya itu berjuta-juta bahkan bermiliar-miliar, Allah itu memberikan yang namanya keberuntungan bagi saya dan keluarga. Masya Allah, saya itu hidup Masya Allah ya, dilahirkan dari orang tua yang sangat sederhana, bahkan kekurangan, tetapi apa? Dengan kesabaran dan juga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tua yang selalu mengajarkan saya itu berada di rule-nya Allah Subhanahu wa taala, itu membuat saya pribadi itu menjadi pribadi yang benar-benar mempunyai rasa syukur yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nanti mungkin next time ya perlu kami ceritakan juga bagaimana masa kelam kehidupan kami gitu ya. Tapi kami syukuri, kami tidak pernah dendam kepada siapapun ya, bahkan kepada orang tua kami terus ya akan menjunjung tinggi harkat martabat, dan kami berusaha untuk memuliakan kedua orang tua kami semuanya ya, termasuk mertua ya. Nah, semuanya itu apa? Gunanya untuk apa? Untuk berintrospeksi diri, untuk bersyukur. Karena apa? Allah itu maha luar biasa baiknya kepada kita. Luar biasa Allah gitu ya. Memang semua itu campur tangan Allah kepada kita hambanya. Jadi gitu, luar biasa ya tema hari ini ya. Jadi jangan khawatir ya, apabila kita diberikan oleh Allah ujian ya, memang ujian kadang-kadang gini ya, kenapa harus kita gitu. Pernah waktu itu waktu kecil Abah berusaha tanya kepada almarhum, kalau dulu panggil itu Pak E gitu ya, Pak E sama Nya. Saya bilang sama Pak E Umma ya, Pak, kenapa sih kita kalau Allah sayang sama kita, kenapa kita nggak dikasih yang namanya kehidupan yang baik? Kenapa kita setiap hari harus makan ini, harus kekurangan segala macam gitu ya? Bahkan pernah sahabat ya, dalam kehidupan keluarga kami, satu butir telur ya itu dibagi menjadi 8, bayangkan. Direbus sama ibu kami ya, dibagi 8. Dan sayurnya apa waktu itu? Sayur bayam yang tidak ada campurannya lain. Bayam apa? Bayam tanah itu Umma. Nah itu ya itu hambar banget gitu loh.
bayangkan ya sekarang mungkin sahabat semuanya mungkin bisa makan telur tuh 1 kali makan 2. Iya, Tapi waktu itu ya. satu telur, butir telur itu digodok, direbus, dibagi menjadi 8, itu masya Allah sekali ya. Kenapa? Siapa aja? Itu untuk Pak E, untuk Enyak, untuk kami anaknya itu kan 6 ya. Jadi total itu 8 pada saat kami masih kecil. Kok masih inget banget ya? Karena apa? Itu sebagai namanya landasan teori saya untuk selalu bermuhasabah. Jangan sampai loh ya Allah itu memberikan yang namanya kehidupan seperti kehidupan dulu waktu orang tua kami masih jangkep, keluarga kami masih jangkep semuanya ya. Jangan sampai diyuten oleh Allah. Allah berhak loh ya menyuten kita kapanpun. Betul. Ya, kapanpun ya. Nah, anugerah Allah luar biasa sekali. Ayo kita syukuri, ayo kita sabar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan pernah menguji iman seseorang ya melebihi batas kemampuannya. Kalau kita diuji dengan perceraian, berarti memang Allah memang benar-benar sudah menetapkan kita mampu berada di kehidupan tersebut. Nah, jadi seperti itu ya. Allah tidak akan menguji hambanya ya gitu ya, menguji hambanya di luar batas kemampuan kita gitu ya. Masih ngaji. Ini oh ya, di masjid atau di rumah Bunda? Gitu ya. Oke, siap. Sudah ada panggilan dari ustazanya Deza, suruh jemput ya. Jadi gitu ya tema hari ini, masya Allah ya, biasa ada. Kita memang santai aja ya. Pak Kansan, mau beli? Ya, tunggu ya. Mau closing dulu. Tunggu di situ dulu. Ya, itu ya sahabat semuanya, mohon maaf kita santai aja, yang penting apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala semoga benar-benar bisa memberikan inspirasi yang positif ya. Dari kita semuanya. Pokoknya ya Allah itu baik dan kita juga harus baik. Baik itu maknanya luas sekali ya Uma ya. Oke, nggak apa-apa, nanti kita spill atau kita ngaji di part selanjutnya gitu. Doakan kami sehat-sehat, viewer juga sehat-sehat semuanya ya, biar nanti kita bisa ketemu online lagi seperti saat sekarang ini. Luar biasa. Dan 10 hari terakhir Ramadan, jangan lupa keput ibadahnya, betul kita berebut Lailatul Qadar. Masya Allah gitu ya. Saya tutup hari ini, kita doa dulu Abah ya. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ya Allah, innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. Ya Pak, silahkan untuk pamit ya, jemput sedikit dulu. Assalamualaikum ya. Terima kasih yang sudah gabung di hari ini di YouTube juga, terima kasih, di TikTok juga terima kasih, di Instagram juga terima kasih semuanya ya. Jadi insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Saya tutup dulu untuk hari ini, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih udah like di TikTok juga, terima kasih. Masya Allah, ada siapa ya? Ustadz Sunario ini kayaknya ya. Terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.